Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi kita hari ini akan membahas tentang Yesus dalam budaya Jawa. Dalam konteks ini kita sebagai Kristiani dipanggil untuk bisa berdialog dengan apa yang ada di sekitar, seperti budaya-budaya yang ada di sekitar. Jadi Tuhan ini hidup seperti inkulturasi, dia hidup di tanah Jawa sebagai simbol-simbol nilai-nilai lokal. Dalam budaya Jawa ini juga memiliki beberapa kekayaan nilai seperti rukun, ngajeni, eling, waspodo. Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan iman Kristiani, tetapi ini menjadi tumbuhnya baru penghayatan kepada Yesus Kristus. Ini yang disebut inkulturasi. Lalu budaya ini tidak hanya sekedar sistem, tapi ini mencakup pemikiran, spiritualitas, dan realitas sosial. Lalu di sisi lain ada beberapa gelar Yesus dalam budaya Jawa ini. Yang pertama adalah Gusti Yesus, itu yang menunjukkan gelar penuh hormat, relasi spiritual dekat antara manusia dan Tuhan. Lalu ada Ratu Adil, identik dengan sosok penyelamat yang membawa keadilan dan kebenaran. Lalu ada Putra Dalem. Putra Dalem ini berasal dari kata putra yang berarti anak. Lalu Putra Dalem ini adalah anak raja yang menunjukkan martabat Yesus sebagai anak Allah. Lalu ada Sang Pamong atau sosok pemomong atau sosok pengasuh yang membimbing umat Katolik dalam kasih dan kelembutan. Nah, lalu saya memberikan contoh untuk inkulturasi budaya Jawa ini ada di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran. Gereja ini adalah bentuk nyata dari inkulturasi karena di situ terdapat arsitektur joglo, lalu ada patung Yesus dengan berbusana adat, lalu dalam liturgi juga disertai dengan gamelan dan tembang Jawa. Nah, dan Ganjuran ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi tempat untuk ruang spiritualitas kita menyatu dengan kearifan lokal. Nah, di sisi lain juga ada yang namanya metode berkatekese. Dan metode ini juga perlu disesuaikan dengan usia, dengan adat istiadat. Jadi bagaimana kita mempersembahkan materi itu, seperti bisa tidak ini cocok dengan keadaan sekitar dan dengan usia atau pendidikan, latar belakang pendidikan. Yang pertama itu yang harus dilakukan jika untuk kegiatan pendukung pendalaman iman seperti katekese adalah membuat pementasan kisah Injil dalam bentuk wayang atau wahyu drama tradisional, lalu mengadakan retreat dengan suasana doa dan simbol-simbol budaya lokal, lalu menggunakan workshop membuat lagu pujian dengan berbahasa daerah. Nah, lalu jadi inkulturasi ini sangat penting karena ini seperti membuka pintu gerbang hati baru kita, bahwa kita itu memang sejatinya hidup di antara orang-orang di sekitar kita, di antara budaya sekitar kita. Jadi gereja sangat terbuka dengan seperti dengan kebudayaan lokal, dan gereja selalu berusaha bagaimana menyatukan liturgi dengan realitas lokal di sekitarnya. Dan inkulturasi ini bukan hanya tentang menghias gereja dengan budaya lokal, tetapi upaya spiritual untuk menghadirkan Yesus dalam hidup konkret umat, dalam budaya Jawa, dalam nilai-nilai luhur dan simbol-simbolnya, menjadi jembatan untuk mengerti Injil dan mengalami Yesus secara pribadi. Sekian video dari saya, terima kasih.